Tampang Bribda Firman Effendi nekat curi motor juniornya di Mes Polresta Deli Serdang. Bribda Firman Effendi, 38, menjalani sanksi setelah mencuri sepeda motor juniornya di Mes Polresta Deli Serdang. Bribda Firman terancam dipecat dengan tidak hormat karena telah mencederai institusi Polri. Berdasarkan kronologi yang disampaikan Polresta Deli Serdang, peristiwa ini bermula saat ibadah salat. Bribda Alfrezi Angga Sembiring, 22, memarkirkan sepeda motornya Honda CR-V BK 5174 AKC untuk ibadah salat. Setelah salat, Bribda Alfrezi melihat pelaku mengendarai sepeda motornya dan tak kunjung dikembalikan hingga 31 Desember 2025. Setelah melewati malam tahun baru tanpa kepastian, korban melapor ke SPKT. Satreskrim Polresta Deli Serdang langsung meringkus pelaku pada Senin, 5 Januari 2026. Dalam interogasi, pelaku mengakui telah menjual motor curian kepada pria berinisial T di kawasan Tembung dengan harga 9,5 juta rupiah. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, mengumumkan bahwa pelaku akan dikenai sanksi PTDH dan proses sidang Komisi Kode Etik akan segera digelar. Berkas perkara pidana dan pelanggaran disiplin diproses secara paralel untuk memastikan hukuman setimpal. Pengakuan pelaku jual motor hasil curian ke penadah di kawasan Tembung. Setelah dilakukan pengejaran selama 6 hari oleh tim gabungan Satreskrim dan Propam, Bribda Firman akhirnya berhasil diringkus pada Senin, 5 Januari 2026. Dalam proses interogasi, pelaku mengakui semua perbuatannya dan membeberkan lokasi pelarian barang bukti yang dicurinya. Firman mengaku telah menjual sepeda motor jenis trail milik juniornya tersebut kepada seorang pria berinisial T di kawasan Tembung. Motor tersebut dilego dengan harga yang jauh di bawah nilai pasaran demi mendapatkan uang tunai secara instan. Setelah tertangkap, pelaku pun mengakui perbuatannya. Dari hasil interogasi mengaku menjual sepeda motor korban ke seorang laki-laki berinisial T di daerah Tembung dengan harga 9,5 juta rupiah, ungkap rilis resmi dari pihak kepolisian. Ancaman sanksi PTDH dan proses sidang Komisi Kode Etik. Kombes Pol Hendria Lesmana menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana. Saat ini, berkas perkara pidana dan pelanggaran disiplin sedang diproses secara paralel untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain hukuman penjara berdasarkan undang-undang yang berlaku, sanksi administratif berupa pemecatan sudah di depan mata. Proses sidang Komisi Kode Etik dan Profesi, KEP, akan segera digelar untuk memutuskan status kedinasan Bribda Firman di kepolisian. Pelaku telah kita amankan dan memang merupakan personil yang bertugas di Polresta dan kepadanya kita terapkan pasal pencurian dengan pemberatan serta akan kita tindak tegas dalam proses pelanggaran kode etik dengan sanksi PTDH melalui si Propam Polresta Deli Serdang. Tegas Hendria didampingi Kasat Reskrim Kompol Rizky Akbar. Berikut adalah 10 fakta terkait kasus oknum polisi yang mencuri sepeda motor rekan sejawatnya di Deli Serdang. 1. Identitas pelaku dan korban. Pelaku dalam kasus pencurian ini adalah seorang oknum anggota kepolisian berinisial Bribda V yang berusia 38 tahun. Ia diketahui bertugas di jajaran Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara, tempat di mana aksi kriminal tersebut berlangsung. Sementara itu, korban adalah rekan sesama polisi yang usianya jauh lebih muda, yakni Bribda Alfrezi Angga Sembiring, 22. Hubungan keduanya sebagai sesama anggota Polri di instansi yang sama membuat kasus ini menjadi perhatian serius di internal kepolisian. Fakta bahwa pelaku merupakan senior dari korban menambah ironi dalam kejadian ini. Sebagai anggota kepolisian, Bribda V seharusnya memberikan perlindungan, namun ia justru melakukan tindak pidana terhadap bawahannya atau rekan kerjanya sendiri. 2. Waktu dan lokasi kejadian. Aksi pencurian ini terjadi pada hari Rabu, 31 Desember 2025, tepat di penghujung tahun. Peristiwa tersebut berlangsung di kawasan Barak Lajang Komplek Polresta Deli Serdang, sebuah area yang seharusnya memiliki tingkat keamanan tinggi. Secara lebih spesifik, pencurian dilakukan saat korban sedang melaksanakan ibadah salat di masjid yang berada di lingkungan markas kepolisian tersebut. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sedang fokus beribadah untuk mengambil kendaraan yang terparkir. Waktu kejadian yang bertepatan dengan momen ibadah dan lokasi di lingkungan kantor polisi menunjukkan kenekatan pelaku. Bribda V tampak tidak ragu melakukan aksinya meski berada di wilayah hukumnya sendiri. 3. Jenis kendaraan yang dicuri. Sepeda motor yang menjadi objek pencurian adalah merek Honda CR-V dengan nomor polisi BK 5174 AKC. Kendaraan jenis trail ini memang dikenal memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasar otomotif bekas. Korban sebelumnya memarkirkan motor tersebut di Barak Lajang sebelum beranjak menuju masjid.
Motor tersebut merupakan kendaraan pribadi milik Bribda Alfrezi yang digunakan untuk mendukung mobilitas sehari-harinya sebagai anggota polisi. Kendaraan ini menjadi bukti utama dalam laporan kehilangan yang diajukan korban. Nilai dan jenis motor yang cukup mencolok memudahkan identifikasi saat pelaku membawanya kabur melewati area masjid. 4. Pelaku terpantau langsung oleh korban. Fakta unik dari kasus ini adalah korban sempat melihat pelakunya sendiri saat membawa kabur motor tersebut. Usai melaksanakan salat, Bribda Alfrezi melihat Bribda V melintas di depan masjid dengan mengendarai motor CRF miliknya. Meski melihat secara langsung, korban pada awalnya tidak langsung menaruh curiga yang berlebihan. Ia mengira bahwa rekan seniornya tersebut hanya meminjam motor sebentar dan akan segera mengembalikannya dalam waktu dekat. Namun, penglihatan sekilas itulah yang nantinya menjadi kunci awal penyelidikan. Saksi mata yang merupakan korban sendiri memperkuat bukti bahwa Bribda V adalah orang terakhir yang membawa kendaraan tersebut. 5. Korban sempat menunggu itikat baik pelaku. Setelah melihat motornya dibawa, Bribda Alfrezi tidak langsung menempuh jalur hukum. Ia memberikan waktu selama beberapa hari kepada Bribda V dengan harapan motornya akan dikembalikan secara sukarela. Masa tunggu tersebut berlangsung hingga hari Jumat, 2 Januari 2026, namun Bribda V tetap tidak menampakkan batang hidungnya maupun membawa pulang motor tersebut. Penantian korban selama 2 hari ternyata tidak membuahkan hasil positif. Kekecewaan korban terhadap itikat baik pelaku akhirnya berujung pada keputusan untuk melaporkan secara resmi. Ketidakhadiran motor tersebut selama berhari-hari meyakinkan korban bahwa kendaraan miliknya telah benar-benar dicuri. 6. Pelaporan resmi ke SPKT. Karena motor tidak kunjung dikembalikan, Bribda Alfrezi akhirnya mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polresta Deli Serdang. Ia secara resmi melaporkan kehilangan kendaraan bermotor dengan mencantumkan nama Bribda V sebagai terduga pelaku. Laporan ini segera ditindaklanjuti oleh pimpinan Polresta Deli Serdang untuk menjaga marwah institusi. Penanganan kasus sesama anggota ini dilakukan secara profesional oleh Satreskrim tanpa adanya diskriminasi meskipun melibatkan oknum polisi. Langkah pelaporan ini menjadi dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan penangkapan. Dengan adanya berkas laporan resmi, tim penyidik memiliki kewenangan penuh untuk mulai memburu dan menginterogasi Bribda V. 7. Penangkapan dan pengakuan pelaku. Berdasarkan serangkaian penyelidikan dan bukti yang terkumpul, Satreskrim Polresta Deli Serdang akhirnya menangkap Bribda V. Penangkapan dilakukan pada hari Senin, 5 Januari 2026, di wilayah Deli Serdang. Saat dilakukan interogasi oleh penyidik, Bribda V tidak dapat mengelak lagi dan mengakui semua perbuatannya. Ia membenarkan telah mengambil sepeda motor milik Bribda Alfrezi saat korban sedang melaksanakan salat di masjid. Pengakuan ini mempercepat proses penyidikan dan memperjelas motif di balik aksinya. Pelaku kini harus mendekam di sel tahanan markas kepolisian tempat ia sebelumnya bertugas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 8. Penjualan motor ke penadah. Dalam pengakuannya, Bribda V mengungkap bahwa sepeda motor Honda CRF tersebut sudah tidak ada di tangannya. Ia telah menjual motor milik rekannya tersebut kepada seorang pria berinisial T. Harga jual yang disepakati oleh pelaku dan penadah adalah sebesar Rp9.500.000. Nilai ini dianggap sangat rendah jika dibandingkan dengan harga pasaran motor Honda CRF, yang mengindikasikan bahwa pelaku ingin segera mendapatkan uang tunai secara cepat. Pihak kepolisian kini tengah mendalami keberadaan inisial T sebagai penadah barang curian. Pencarian barang bukti motor juga terus dilakukan untuk mengembalikan hak milik korban dan melengkapi berkas perkara di persidangan. 9. Jeratan pasal berlapis. Atas perbuatannya, Bribda V kini dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan. Sebagaimana dijelaskan Kapolresta Deli Serdang, pelaku disangkakan pasal 477 ayat 1, KF subsidiar pasal 476 dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.